Halo teman-teman semua, apakah kalian sudah siap meningkatkan kualitas hidupmu? Ayo jelajahi dunia kesehatan bersama dengan saya, dan mari memulai petualanganmu dari sekarang. Pada video ini, kita akan membahas tentang penyakit kanker payudara. Kira-kira teman-teman sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan kanker payudara? Kanker payudara adalah kondisi di mana sel-sel ganas berkembang di dalam jaringan payudara. Biasanya, kanker ini dimulai di saluran susu atau yang dikenal dengan lobulus. FYI, penyakit ini bisa terjadi pada wanita maupun pria, namun jauh lebih sering terjadi pada wanita. Untuk teman-teman ketahui bahwa kanker masih menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, karena kanker menyebabkan angka kematian yang masih berada pada posisi tertinggi. Kanker payudara adalah penyebab utama kematian akibat kanker pada wanita di seluruh dunia. Dan kanker payudara triple negatif atau yang biasa disingkat dengan TNBC itu menyumbang sekitar 15% hingga 20% dari semua kasus baru. Kanker disebut juga sebagai penyebab kedua kematian dikarenakan 500.000 kematian di Amerika Serikat per tahunnya disebabkan oleh kanker. Di Indonesia sendiri diperkirakan setiap tahun terdapat 100 penderita kanker baru dari 100.000 penduduk. Pada umumnya, kanker payudara ini menyerang kaum wanita. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa kanker payudara ini bisa menyerang pria dengan kemungkinan yang sangat kecil, yaitu 1:1000. Berdasarkan database WHO, pada tahun 2019, kematian akibat kanker payudara di USA yang diderita oleh wanita sebanyak 92.800 kasus. Sementara di Indonesia, pada tahun 2020, kanker payudara memiliki jumlah kasus tertinggi sebesar 65.858 kasus atau setara dengan 16,6% dari total 396.914 kasus kanker yang ada di Indonesia. Untuk teman-teman ketahui bahwa penyakit kanker payudara ini bersifat cukup unik karena fase awalnya saja itu sudah bersifat asimptomatik atau tidak memiliki gejala dan tanda-tanda. Adanya benjolan atau penebalan pada payudara itu merupakan tanda dan gejala yang paling umum. Sedangkan tanda dan gejala tingkat lanjut dari kanker payudara meliputi kulit yang cekung, retraksi atau deviasi pada puting susu dan nyeri tekan atau rabas, khususnya berdarah pada puting, lalu terjadi penebalan pada kulit dengan pori-pori yang menonjol sama seperti kulit jeruk. Nah, hal ini jika sudah terdapat tanda-tanda tersebut, maka hal ini dapat dinyatakan bahwa terjadinya tindak lanjut tanda lanjut dari penyakit tersebut. Apabila penyakit kanker payudara dapat dideteksi sejak awal, maka pengobatan akan lebih mudah dilakukan. Biaya pengobatan yang dikeluarkan juga akan lebih mudah, serta peluang untuk sembuh itu menjadi lebih besar teman-teman dibandingkan ketika kanker payudara yang ditemukan pada stadium tingkat lanjut. Berikut adalah faktor-faktor risiko kanker payudara. Yang pertama adalah haid pertama pada usia di bawah 12 tahun. Nah, menstruasi di usia lebih muda akan membuat seseorang wanita semakin lama memproduksi hormon wanita di dalam tubuhnya, dan hal inilah yang akan meningkatkan risiko terkena kanker payudara. Yang kedua adalah wanita yang tidak menikah.
Yang ketiga adalah wanita menikah tetapi tidak memiliki anak. Yang keempat, wanita yang melahirkan anak pertama pada usia 30 tahun. Yang kelima adalah tidak menyusui. Pada umumnya, ibu-ibu yang menyusui akan membantu menurunkan risiko terkena penyakit kanker payudara baik sesudah maupun sebelum menopause. Selanjutnya, menggunakan kontrasepsi hormonal dan atau mendapat terapi hormonal dalam waktu yang cukup lama dapat meningkatkan faktor resiko terkena kanker payudara. Yang ketujuh adalah menopause pada usia lebih dari 55 tahun. Yang kedelapan, pernah operasi tumor jinak payudara. Yang kesembilan, riwayat kanker dalam keluarga atau keturunan. Yang kesepuluh, wanita yang mengalami stres berat. Yang ke-11, konsumsi lemak dan alkohol secara berlebihan. Dan yang terakhir adalah perokok aktif maupun perokok pasif. Ini semua merupakan faktor risiko yang dapat menyebabkan kanker payudara. Selanjutnya adalah klasifikasi stadium dari kanker payudara. Yang pertama adalah stadium 0. Di sini di mana sel-sel kanker berada pada tempatnya di dalam jaringan payudara yang normal. Yang berikutnya adalah stadium 1. Tumor dengan garis tengah kurang dari 2 cm dan belum menyebar keluar dari payudara. Yang berikutnya, stadium 2 yang terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama stadium 2A, yaitu tumor dengan garis tengah 2-5 cm dan belum menyebar ke kelenjar getah bening ketiak, atau tumor dengan garis tengah kurang dari 2 cm tetapi sudah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak. Yang berikutnya adalah stadium kelas 2B. Tumor dengan garis tengah lebih besar dari 5 cm dan belum menyebar ke kelenjar getah bening ketiak, atau tumor dengan garis tengah 2-5 cm tetapi sudah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak. Yang berikutnya adalah stadium kelas 3. Stadium 3 ini terdiri dari 2 jenis, yaitu stadium 3A dan stadium 3B. Stadium 3A yaitu tumor dengan garis tengah kurang dari 5 cm dan sudah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak disertai pelengketan satu sama lain atau pelengketan ke struktur lainnya, atau tumor dengan garis tengah lebih dari 5 cm dan sudah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak. Yang berikutnya adalah stadium 3B. Tumor telah menyusup keluar payudara, yaitu keluar kulit payudara atau ke dinding dada, atau telah menyebar ke kelenjar getah bening di dalam dinding dada dan tulang dada. Yang berikutnya adalah stadium 4. Tumor telah menyebar keluar daerah payudara dan dinding dada, misalnya ke hati, tulang, atau paru-paru. Nah, stadium lanjut pada kanker payudara adalah pada stadium 3 dan 4. Berikut beberapa penata laksanaan kanker payudara. Yang pertama adalah pembedahan, yang kedua radioterapi, dan yang ketiga adalah kemoterapi. Berikutnya adalah pencegahan. Ada 2 cara mencegah kanker payudara. Yang pertama adalah pencegahan primer, yaitu dilakukan dengan cara merubah gaya hidup menjadi gaya hidup yang lebih sehat. Yang kedua, memberikan ASI. Yang ketiga, berhenti merokok. Yang keempat, hindari stres. Yang berikutnya adalah pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder dilakukan dengan melakukan deteksi dini. Adapun cara-caranya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan mamografi. Yang kedua, melakukan biopsi. Dan yang ketiga, melakukan sadari.